Ada negara yang katanya gila bola, tapi nggak mikirin regenerasi dan sistem yang ada di sepak bolanya. Tapi di Afrika ada satu negara yang diam-diam membangun sistem sepak bolanya. Yes, Maroko. Dari benua yang katanya nggak punya infrastruktur, mereka malah bikin sistem yang bikin dunia geleng kepala. Lo bayangin, di tahun 2022, Maroko lolos sampai ke semifinal Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, di 2023, Mereka menjadi juara Piala Afrika U23. dan yang terbarunya adalah mereka juara Piala Dunia U20. Dan ini bukan dongeng, ini blueprint. Jadi gimana bang ceritanya? Jadi di tahun 2008, Raja Maroko Mohammed VI itu miris ngeliat timnasnya gagal lolos ke Piala Dunia. Tapi alih-alih marah, dia malah bikin rencana gila. Bangun akademi nasional dengan standar Eropa di Afrika yang menjadi cikal bakal lahirnya Mohammed VI Football Academy. Nah, di sana anak usia 12 tahun udah bermain kayak pemain profesional. Mereka latihan, belajar bahasa, sains, gizi, bahkan disiplin hidup. Jadi bukan ngasah kaki aja, tapi juga otak dan juga mental. Keren sih, kalau di kita mimpi aja kan nggak boleh. Terus juga federasi mereka itu bekerja, bukan sibuk berdebat. Tahun 2014, Federasi Sepak Bola Maroko merombak total cara kerja mereka. Mereka bikin direktorat teknis nasional, ngebentuk divisi buat pelatih, data analitik, bahkan psikologi olahraga. Dan puncaknya ada di tahun 2019. Berdirilah Mohammed VI Football Complex, pusat pelatihan sepak bola paling canggih di Afrika. Isinya apaan aja bang? 8 lapangan latihan, 4 stadion, fasilitas tim wanita, gym, ruang medis, bahkan hotel buat tim nasional. Sekarang udah bisa tuh kita lihat hasilnya. En-Nesyri Steker Sevilla lulusan akademi ini. Aguerd back West Ham jebolan akademi ini juga. Onahi pemain Marseille motor serangan Maroko di Piala Dunia, produk sistem yang sama. Ini bukan kebetulan, tapi ini hasil dari kurikulum. Sepak bola di Maroko wajib punya akademi, setiap pelatih wajib punya lisensi, setiap anak muda punya jalur buat naik. Di Piala Dunia 2002 kemarin, timnas Maroko tidak hanya mengandalkan tim hasil dari akademi lokalnya saja. Mereka juga menarik pemain-pemain diaspora yang berada di Eropa hingga ke Kanada. Ada nama seperti Hakimi, Ziyech, dan Bono untuk membela timnas Maroko. Yang gue seneng nih ya, Federasi Maroko tuh sadar kalau hanya mengandalkan program scouting diaspora dan akademi lokal aja tuh nggak cukup. Mereka bangun sistem. Tahun 2024, FRMF, Federasi Sepak Bola Maroko, meluncurkan rencana nasional baru, Football Development Strategy 2024 hingga 2030. Bukan cuma buat timnas senior, tapi dari anak usia 6 tahun sampai pelatih profesional. Mereka bikin tuh National Football Training Fund untuk membiayai pelatih, akademi daerah, dan pemain berbakat dari keluarga miskin. Semua provinsi punya program sepak bola usia dini. Dan setiap klub di liga wajib mempunyai tim wanita. Mereka bikin peta jalan. Sementara di negara lain bikin peta drama. Dari semua yang dilakukan oleh pemerintah Maroko hingga Federasi Maroko, kita sudah bisa melihat hasilnya. Prestasi di berbagai kelompok umur. Mereka bukan negara kaya, tapi mereka negara yang tahu caranya membangun. Karena mereka paham, sepak bola bukan cuma uang, bukan cuma popularitas, tapi soal arah. Satu hal yang bisa gue pastikan, di Maroko tuh pasti nggak ada pandit-pandit gendeng yang ngerecokin timnasnya. Terima kasih.